Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus menguasai hati dan pikiran kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang baik ini. Kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami rindu agar firman-Mu memberkati hidup kami. Urapi hamba-Mu dan urapi pendengaran kami sejauh mana dan ke siapa saja yang mendengar. Biar kiranya Tuhan mengurapi sehingga baik yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan dimanapun akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, judul yang diberikan kepada saya tentang firman Tuhan yang saya bawa pada saat ini adalah Timotius orang muda yang menjadi teladan. Timotius orang muda yang menjadi teladan. Saya ambil nasnya dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara-saudara, tema yang saya katakan tadi adalah Timotius, orang muda yang menjadi teladan. Siapakah Timotius ini? Timotius adalah seorang anak muda yang baru berumur 15 tahun. Yang sudah menjadi anak rohani Rasul Paulus. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang memiliki iman yang teguh. Karena dari orang tuanya sudah ditanamkan demikian. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus meyakini siapa itu Timotius. Paulus tahu bagaimana hubungan Timotius dengan Tuhan, bahkan bagaimana imannya, karena Paulus mengenal ibunya Timotius yang bernama Eunike, bahkan mengenal neneknya Timotius yang bernama Lois. Oleh karena itulah Paulus memiliki satu keyakinan bahwa Timotius memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Karena itu, ketika dalam perjalanan Rasul Paulus yang kedua, dia membawa Timotius menjadi temannya. Dalam perjalanan pertama, Rasul Paulus sudah mengunjungi beberapa kota dan mendirikan persekutuan-persekutuan ataupun gereja-gereja perintisan yang dibuka di beberapa kota-kota termasuk Derbe, Listra, Ikonium, Efesus. Dan ketika dia sudah berangkat kembali dalam melakukan perjalanan yang kedua dalam pemberitaan Injilnya, dia membawa Timotius yang masih muda ini. Dan akhirnya Timotius itu ditempatkan di Efesus, bahkan di dalam sejarah mengatakan bahwa kelima kota pernah dialami sebagai gembala. Itulah Timotius ini. Jadi 5 kota itu Timotius pernah jadi gembala di situ. Nah, ketika di dalam perjalanan yang ketiga, ketika Timotius yang muda ini sudah menjadi penilik jemaat atau gembala di kota yang ditunjukkan oleh Paulus, perjalanan yang ketiga dia menyurati Timotius. Itulah di dalam pembacaan kita tadi, bahwa Timotius yang muda ini diingatkan oleh Rasul Paulus agar dia benar-benar memiliki teladan hidup. Apa yang dimaksud dengan teladan hidup ini?
setiap orang pasti mengerti apa yang dikatakan dengan teladan. Teladan artinya contoh. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius ini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah contoh. Rupanya untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan, itu bukan karena muda dalam usia, muda dalam pengalaman, bukan. Untuk menjadi teladan atau untuk menjadi contoh, tidak menjadi ukuran apakah sudah tua dalam usia, bukan. Sudah berpengalaman dalam usia, bukan juga. Tetapi orang yang masih muda, muda dalam pengalaman, muda dalam usia, itu bisa menjadi teladan. Karena yang dituntut dalam teladan ini ada 5 hal oleh Rasul Paulus. Yaitu teladan dalam perkataan. Ini yang pertama. Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus supaya memiliki teladan dalam perkataan. Sebagai orang-orang percaya, sampai hari ini firman ini terus berkumandang di dalam setiap orang-orang percaya. Supaya ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah menjadi saksinya Tuhan, kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Karena itulah yang dituntut oleh Tuhan. Kita harus menjadi saksi. Saksi dalam hal apa? Menjadi teladan dalam perkataan kita. Sebegitu banyak perkataan yang keluar setiap hari dari mulut kita. Tapi kalau kita kaji, apakah semua perkataan-perkataan itu membangunkan iman orang lain, menyenangkan hati orang lain, apakah itu membangkitkan semangat orang lain, atau yang mendengarkannya? Belum tentu. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, terlebih kita yang mendengar pada saat ini, jadilah teladan dalam perkataan kita. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di saat kita bekerja, di saat kita ngantor, saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, jadilah teladan dalam perkataan kita. Amin. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, jadilah juga teladan dalam tingkah lakumu. Tingkah laku itu merupakan segala perbuatan kita, seharian kita. Tingkah laku itu adalah segala tindak tanduk kita dalam keseharian kita. Itu harus kita tunjukkan sebagai orang yang sudah mencintai Tuhan. Sebagai orang yang sudah mengasihi Tuhan. Sehingga orang lain memuji Tuhan. Orang lain memuliakan Tuhan. Karena melihat keteladanan yang kita tunjukkan melalui gaya hidup perbuatan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini yang kedua. Yang ketiga, teladan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Jadilah juga teladan dalam kasihmu. Memang dalam kehidupan ini ada banyak perbuatan-perbuatan yang bersangkut paut dengan kasih. Dan kadangkala ada kasih yang berpura-pura, ada kasih yang ingin mendapatkan balasan, tetapi kasih yang agape, yang Tuhan sudah berikan contoh kepada kita adalah kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang menyelamatkan. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, jadilah teladan dalam kasihmu. Yang keempat, jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Kesetiaan kita terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, kesetiaan kita terhadap pekerjaan kita, kesetiaan kita terhadap kedisiplinan kita dalam pekerjaan kita. Itu membuat kita menjadi teladan ketika kita benar-benar setia. Yang terakhir, yang kelima, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, jadilah teladan dalam kesucianmu. Berbicara tentang kesucian,
Itu bisa juga berbicara tentang hubungan sesama kerja, hubungan suami istri, karena itu menyangkut kepada hati nurani. Seperti Amsal 4 ayat yang ke-24 mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan untuk menjadi teladan, bukanlah segampang membalikkan tangan. Karena itu sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita memerlukan penolong yang sejati. Itulah Parakletos, Roh Kudus, di mana baru beberapa bulan yang lalu kita memperingati Pentakosta. Itulah pencurahan Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal. Dia katakan bahwa aku akan mencurahkan rohku kepadamu, sehingga engkau menjadi saksi di Samaria, di Judea, bahkan sampai ke ujung bumi. Kita tidak akan bisa menjadi teladan yang baik di hadapan Tuhan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadilah teladan bagi banyak orang, bagi orang-orang percaya, bahkan bagi lingkungan kita, sekitar kita, di tengah-tengah kantor kita, di mana kita bekerja. Jadilah teladan dalam perkataan kita. Jadilah teladan dalam perbuatan tingkah laku kita. Jadilah teladan dalam kasih kita. Jadilah teladan dalam kesetiaan kita. Dan jadilah teladan dalam kesucian kita. Dengan kuat dan gagah kita, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Tapi undanglah, mintalah Roh Kudus, penolong yang sejati itu, yang akan memampukan, menyanggupkan kita menjadi orang-orang yang bisa diteladani oleh banyak orang. Mungkin keluarga kita, mungkin teman sekantor kita, mungkin sejawat kita, mungkin tetangga kita, bahkan siapapun. Orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan, bahkan bersyukur kepada Tuhan karena melihat keteladanan yang kita nyatakan kepada mereka. Kiranya renungan ini akan memberkati kita sekalian. Siapapun yang mendengarkan renungan ini, biar kiranya dibuka hatinya. Doa kami supaya dia dilawat oleh Tuhan, sehingga setiap pribadi lepas pribadi dapat menjadi teladan seperti yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman Allah yang sudah kami dengar. Berkatkanlah itu di dalam hati kami sekalian, biar kiranya setiap pendengar Tuhan mengurapi hati mereka, sehingga kami seperti firman-Mu sarankan, agar kami dapat menjadi teladan rohani. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, bahkan dalam kesetiaan dan kesucian kami bisa tunjukkan itu, sehingga kami akan benar-benar melihat bahwa orang-orang yang melihat teladan kami akan mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami kembali datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami akan menaikkan doa-doa dan permohonan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, taruhlah belas kasihan-Mu kepada bangsa kami. Kami berdoa buat Presiden Republik Indonesia dan wakilnya, Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana, hikmat dan akal budi dalam mengambil setiap keputusan-keputusan, biar kiranya perkenanan Tuhan mengalir dan terjadi bagi mereka, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah untuk kemajuan, perkembangan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia ini. Kami berdoa juga buat semua anak-anak bangsa yang sedang mengalami penderitaan oleh karena COVID-19. Biar kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memakai tenaga, bahkan obat-obat yang dipakai untuk proses kesembuhan yang lebih cepat lagi bagi teman-teman
saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit oleh karena COVID-19. Jamah dan sembuhkan mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Biar kiranya hati yang gembira akan terus menyemangati mereka sehingga mempercepat proses kesembuhan mereka, Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua pimpinan, bahkan sampai kepada karyawan PT Telkom yang ada di Bogor ini, bahkan juga sejabodetabek. Biar kiranya Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai, bahkan pagar perlindungan tangan Tuhan yang terus melindungi setiap karyawan, mulai dari pimpinan sampai kepada karyawan yang di bawah sekalipun, supaya setiap yang sudah ngantor benar-benar dapat bekerja dengan lebih baik. Bahkan mereka-mereka yang masih bekerja dari rumah, biar kiranya tetap memiliki semangat, bahkan memberikan kontribusi bagi perusahaan PT Telkom. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan, anggota bimbingan rohani Kristen yang ada di wilayah Bogor ini. Setiap pribadi lepas pribadi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu terus dicurahkan. Bahkan sejabodetabek kami doakan pada saat ini agar kiranya dicurahkanlah roh sukacita, semangat untuk tetap beribadah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, anggota bimbingan rohani Kristen yang ada di Telkom Group ini, Tuhan. Kami serahkan juga seluruh anak-anak kami yang mungkin sudah mau diadakan pertemuan sekolah dengan tatap muka. Kami mohon kepada Tuhan agar kiranya rencana ini pun biar kiranya kehendak Tuhan saja yang jadi. Kalaupun nanti jadi tatap muka anak-anak kami yang bersekolah, biar kiranya pagar perlindungan Tuhan memagari semua anak-anak kami, sehingga dijauhkan dari segala virus-virus yang sedang merebak di negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, biar kiranya semuanya bukan kehendak kami tetapi kehendak mulai yang jadi. Di atas semua permohonan kami ini, kami tahu bahwa apa yang sudah kami sampaikan, bahkan apa yang sudah kami mohonkan, jauh melebihi apa yang kami rindukan. Engkau tahu dan Engkau akan memberikannya kepada kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengangkat tangan, kita akan menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.